dari masing-masing tim penilai selama 25 menit. Jadi mohon penyampaiannya maupun jawaban pada saat pendapat nanti seefisien mungkin Pak, sehingga apa yang ingin disampaikan tidak terlewat Pak. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan dan waktu dihitung mulai dari sekarang. Mohon Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan atau memaparkan terkait dengan pengelolaan keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan pengawasan partisipatif. Nah, dalam perspektif kami, keterbukaan informasi itu merupakan senyawa yang mempercepat terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu. Sehingga keterbukaan informasi itu adalah hukum yang harus terus dijalankan, yaitu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindarkan. Nah, sebelum kami memaparkan program kebijakan kami selama 2022 kemarin, kami ingin sekilas menyampaikan tentang profil PPD Bawaslu NTB terkait dengan 4 hal, ya, sejarah, SDM, fasilitas, dan anggaran. Nah, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat atau PPID Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat itu mulai efektif, ya, berjalan itu di tahun 2020, ya, dan di tahun yang sama kami sudah mendapatkan predikat menguji informatif dari Bawaslu Republik Indonesia. Nah, dari segi SDM, saya kira kami PPID Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah cukup memadai, ya. Ada 7 petugas pelayanan informasi yang setiap saat itu bisa memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang melaporkan atau membutuhkan informasi dari PPID Bawaslu Provinsi. Nah, dari segi fasilitas, saya kira fasilitas PPID Bawaslu NTB itu sangat nyaman, ya, ruangan sudah cukup representatif untuk menerima masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. Dan yang paling penting, kami juga sudah punya jalur akses disabilitas. Jadi, siapapun masyarakat tanpa terkecuali yang ingin datang ke PPID NTB itu tidak akan menemukan kendala, khususnya mencapai ruangan yang kami punya. Oleh karena itu, Bawaslu sangat sangat welcome dan tidak diskriminatif terhadap semua masyarakat yang ingin datang. Nah, dari segi anggaran di tahun 2022 kemarin itu anggaran PPD kita sekitar 50 juta, yang salah satu peruntukannya adalah untuk melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik, ya, kerjasama dengan Komisi Informasi NTB dengan audiens Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi dengan harapan Bawaslu Kabupaten Kota itu juga bisa mengaktifkan PPID yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, di 2022 kemarin ada 4 fokus kebijakan yang kami lakukan terkait dengan keterbukaan informasi ini. Yang pertama itu terkait dengan inovasi, yang kedua itu terkait dengan diseminasi informasi, yang ketiga itu sahabat media. Sahabat media itu Bawaslu ingin menjadi media daring, ya. Yang terakhir itu adalah Lo Nyelabar. Lo Nyelabar itu adalah kosakata lokal, ya. Itu artinya kira-kira door to door, melakukan sosialisasi ke masyarakat yang membutuhkan informasi yang masuk kategori rentan. Nah, yang pertama, kebijakan kami inovasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sebelumnya berlakunya PPID terintegrasi yang dilaunching oleh Bawaslu RI. Terlebih dahulu kami sudah membentuk sistem yang kita sebut dengan PPID Mobile. Tetapi PPID Mobile ini hari ini sudah tidak bisa kita jalankan, sudah kita take down karena seluruh PPID di Indonesia, Bawaslu Provinsi Indonesia itu harus sudah terintegrasi ke PPID yang diluncurkan oleh Bawaslu RI. Nah, yang kedua, kami sudah melakukan fondasi itu pojok pengelolaan data dan dokumentasi, atau dalam dalam istilahnya itu sama dengan perpustakaan digital, di mana di web itu kami sudah mengupload semua laporan kegiatan baik dari Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten Kota, sehingga masyarakat akan dapat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan terkait dengan kerja kami secara kelembagaan baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Yang ketiga itu adalah cloud drive. Cloud drive itu adalah arsip digital. Kita tahu sekarang ini di era digital itu pengarsipan harus juga dilakukan secara digital. Hal ini untuk memudahkan kita mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir itu kita sudah membuka hotline. Hotline itu saluran WA, ya, yang kita buka 24 jam dan masyarakat bisa mengakses langsung nomor WA karena itu kita publikasikan di web yang kita miliki. Nah, yang kedua, fokus kita adalah diseminasi informasi. Diseminasi informasi itu ada beberapa bentuk kegiatan yang kita lakukan. Ya. Yang pertama, misalnya kami di setiap tahapan penyelenggaraan itu melakukan sosialisasi melalui penempelan atau penyebaran pamflet
yang fokusnya ingin mengajak masyarakat untuk ikut terlibat melakukan pengawasan. Nah, salah satu di foto itu bisa kita lihat ada staf kami yang menempel stiker terkait dengan kawal hak pilih karena saat ini kita sedang melakukan coklit ya. Yang kedua ada podcast dengan mitra Bawaslu. Kita mengundang beberapa narasumber, ada ketua KINTT, kemudian ada akademisi. Kita ingin mendapatkan masukan ya terhadap kerja kita dan juga ingin ikut memberikan literasi ke publik terkait dengan kepemiluan. Nah, yang ketiga itu ada posko pengaduan. Posko pengaduan itu lebih diberatkan kepada laporan masyarakat terkait dengan tahapan pemilu yang sedang berlangsung sekarang. Jadi disitulah kita menerima laporan dari masyarakat di posko pengaduan. Yang terakhir itu ada pojok pengawasan. Pojok pengawasan itu ya di situ kita menampilkan dokumen-dokumen fisik hasil kerja kita sehingga masyarakat juga bisa membaca langsung ya dokumen buku yang kita miliki yang kita tempatkan di pojok pengawasan. Nah, begitu juga kita diseminasi ini menggunakan media sosial. Jadi ini salah satu contoh ya yang kami lakukan di akun Facebook kami, kemudian Twitter, kemudian di Instagram, kemudian di di TikTok dan seterusnya. Itu menampilkan setiap kegiatan yang kita lakukan, misalnya terkait dengan rekrutmen Panwas ad hoc, kemudian menampilkan berapa jumlah pendaftar dan seterusnya. Nah, ini cara-cara kami untuk menyebarluaskan informasi melalui media sosial. Nah, sahabat media, bagaimana kita menjadi sahabat media atau media daring? Nah, kami melakukan dua hal pokok. Yang pertama itu adalah media visit. Media visit itu bentuk kegiatannya apa? Satu, kita melakukan kunjungan langsung ke kantor-kantor media yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tentu media-media mainstream yang ada di situ. Yang kedua, kami juga aktif menghadiri undangan dari media untuk menjadi narasumber di acara-acara podcast atau acara mereka. Nah, yang terakhir itu adalah pemberitaan. Kita juga bekerja sama dengan media-media yang ada untuk memberitakan, menginformasikan setiap kegiatan yang kami lakukan. Nah, ini bentuk kegiatan Lau Nyelamat. Lau Nyelamat sekali lagi itu dua kosakata yang berasal dari dua suku besar di situ, suku Sasak dan suku Lima, yang kira-kira artinya itu door-to-door. Jadi kami dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat mendatangi kelompok disabilitas ya, untuk menyampaikan tentang tahapan pemilu dan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Kemudian kita datang langsung ke panti sosial. Kemudian ada kelompok Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah ini adalah kelompok minoritas yang punya pemahaman keagamaan yang berbeda dianggap oleh mayoritas sehingga mereka harus terusir dari tempat tinggalnya. Jadi kami datang ke situ untuk mengkonfirmasi apakah mereka sudah tercatat di DPT atau tidak. Kami juga datang ke masyarakat adat. Ya, masyarakat adat ini kita tahu akses informasi mereka sangat terbatas karena mereka tinggal di daerah-daerah terpencil dan tentu mereka juga harus mendapatkan informasi yang sama, kualitas informasi yang tepat gitu dari penyelenggara pemilu khususnya kami. Jadi spot-spot ini kita datangi. Kemudian kita juga mengundang ya kelompok perempuan, kemudian pemantau atau stakeholder yang kami anggap itu bisa membangkitkan partisipasi publik secara luas untuk melakukan pengawasan pemilu. Nah, apa yang sudah kami kerjakan itu di awal tahun 2023 kemarin saya secara pribadi ya itu mendapatkan anugerah dari tim Times Indonesia itu dalam kategori Positive Newsmaker 2022. Jadi saya kira ini adalah bentuk apresiasi penghargaan ya dari Times Indonesia terhadap kerja kami secara kelembagaan sehingga kami bisa mendapatkan kategori sebagai Positive Newsmaker. Nah, begitu juga secara kelembagaan. Bawaslu PPID Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sudah mendapatkan predikat sebagai lembaga informatif dari dua lembaga yaitu Bawaslu RI dan Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat. Nah, dan saya kira predikat itu merupakan hasil kerja yang dari 2020 di 2022 kami sudah masuk kategori predikat informatif. Nah, inilah bentuk laporan tahunan yang dibuat oleh Bawaslu NTB sebagai bentuk akuntabilitas kita kepada publik sehingga masyarakat juga tahu apa layanan informasi yang kami terima dan seterusnya. Nah, untuk menjaga keberlanjutan sampai di kabupaten kota secara spesifik ya saya sebagai ketua Bawaslu Provinsi itu sudah membuat surat instruksi ke Bawaslu Kabupaten Kota. Satu, untuk memfollow semua akun media sosial yang kami miliki. Yang kedua, Bawaslu Kabupaten Kota itu harus menginformasikan setiap kegiatan pengawasan yang mereka lakukan di akun-akun media sosial yang mereka miliki. Dengan harapan di tahun 2023 ini
semua PPID Bawaslu Kabupaten Kota itu punya semangat yang sama untuk mengembangkan keterbukaan informasi, sehingga mungkin di akhir tahun kami berharap Bawaslu Provinsi NTB itu bisa melakukan penganugerahan secara internal ya, terkait dengan keterbukaan informasi publik untuk Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, saya kira ini gambaran yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, keterbukaan informasi itu adalah syarat lahirnya trust atau kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu akan melahirkan partisipasi publik dalam melakukan pengawasan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti dari 3 pemapas sebelumnya baru ini Pak, tepat waktu Pak. Iya. Kita waktu. Baik, terima kasih Pak Berarti atas paparan singkatnya. Selanjutnya kita akan masuk di sesi pendalaman. Untuk itu kami kebetulan tim penilai kami satu-satunya perempuan ada Ibu Ayu Pak. Jadi kami persilakan Ibu Ayu dulu dari Kemendagri. Silakan Bu Ayu. Terima kasih Bapak Ketua atas kesempatannya. Tadi yang sudah disampaikan sebenarnya sudah sangat menggambarkan bagaimana komitmen, kebijakan, dan program dari Bawaslu Provinsi NTB untuk meningkatkan keterbukaan publik. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa sudah ada program sosialisasi ya Pak ya ke beberapa kelompok-kelompok rentan ini. Saya tanyakan adalah apakah dari Bawaslu NTB memiliki data sebelum dan sosialisasi dilakukan oleh Bawaslu tersebut, apakah ada impact positifnya ataukah ada pergerakan positif misalnya setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang rentan tadi, apakah mereka kemudian jadi menyampaikan perluan informasi dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tadi kan juga sudah ada laporan PPID-nya ya Pak ya, juga ada survei kepuasan dari masyarakat. Bagaimana dari Bawaslu Provinsi NTB mengolah feedback dari masyarakat terkait layanan informasi publik tersebut? Apakah ada perubahan program, ataukah program tersebut sudah paten tahun ini dilaksanakan, walaupun pasti dilaksanakan lagi atau tidak? Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu ya. Jadi saya kira masyarakat yang kita datangi itu di setiap kegiatan kita, mereka merasa sangat gembira gitu, ya, sangat apresiatif, apalagi itu kita datang ke tempat mereka langsung. Jadi kan beda secara emosional ketika kita datangkan dengan kita mendatangi mereka. Ya. Yang kedua, itu bisa terlihat misalnya ketika mereka menceritakan kepada kita dan itu laporan itu misalnya masuk di Bawaslu Kabupaten Kota, ada nama mereka yang tercatat sebagai syarat dukungan partai politik misalnya, atau sebagai anggota partai politik pada saat kita melakukan verifikasi faktual. Mereka berani menceritakan itu dan melaporkan. Apakah itu dibenarkan atau tidak? Dan kira-kira seperti itu. Tetapi secara prinsip, sosialisasi itu memberikan efek yang luar biasa. Karena masyarakat itu semakin menyadari apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi kewajiban mereka. Karena terus terang, mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, masyarakat kita sekarang ini sangat kurang menjaga NIK-nya. Ya, sehingga pada saat kita verifikasi faktual keanggotaan partai politik, kemudian syarat dukungan untuk DPD itu, banyak kita temukan masyarakat yang mengaku namanya kecatur. Ya. Nah, dan di kabupaten kota itu banyak kita mendapatkan laporan-laporan seperti itu. Ya. Nah, terus yang kedua, ya tentu feedback layanan dari PPD kita itu sangat sangat aktif, kita memberikan masukan dan layanan, dan bahkan kalau menurut informasi dari staf kami di PPID itu baik itu dalam bentuk terutama layanan itu yang masuk itu ke medsos Bu. Ya, medsos itu misalnya mereka ada terutama menyangkut tentang rekrutmen misalnya. Jadi mereka bertanyakan apa syaratnya dan seterusnya. Terus kemudian apa betul rekrutmen itu dilakukan secara terbuka dan seterusnya. Dan itu biasanya dijawab oleh teman-teman admin di media sosial kita. Ya. Nah, saya kira terkait dengan bentuk kebijakan ya tentu akan menyesuaikan tergantung tahapan pemilu. Tetapi secara umum 4 hal tadi itu merupakan kebijakan umum yang akan kami lakukan sampai di tingkat bawah. Kayak sosialisasi dari itu kenapa kita menggunakan istilah lokal, ya, lau nyelapar. Lau itu dari bahasa Bima. Jadi di NTB itu ada 3 suku besar, suku Sasak, suku Sumbawa, Samawa, sama suku Mojo. Nah, istilah lau nyelabar itu, lau itu artinya pergi, itu berasal dari bahasa Bima, nyelabar itu berasal dari bahasa Sasak, yang artinya kita menyampaikan. Jadi kita pergi menyampaikan ke kelompok-kelompok rentan tadi, kira-kira seperti itu. Nah, harapan kita dengan menggunakan
istilah-istilah lokal itu masyarakat akan semakin tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, karena secara emosional bentuk kegiatan kita itu sudah terikat dengan emosi mereka. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih Pak. Pak Handoko. Terima kasih Pak Ketua. Pertama, bisa tahu bahwa Bawaslu Provinsi ini adalah bawahan dari Bawaslu RI. Dalam penilaian saya ada 19 informasi yang dikecualikan oleh Bawaslu. Dan ini banyak sebenarnya kategori tidak perlu dikecualikan. Iyanya iya paham atau iya apa nih? Gitu kan ya. Jangan dia sepakat dengan pilihan saya bahwa ini nggak perlu dikecualikan kan gitu kan seperti itu ya. Jadi saya misalnya berita acara penetapan nama terpilih, berita acara, apa misalnya ada berita acara, harus dikecualikan. Gitu loh. Jadi banyak hal di informasi dikecualikan ini Bawaslu itu lebih tertutup sedang menginformasikan ketimbang KPU. Ya. Itulah kenapa di Lampung Bawaslu ini bubar. Gitu kan. Jadi Bawaslu RI atau Bawaslu itu sebenarnya lebih tertutup dibanding pemilihan umum. Setidak-tidaknya dalam proses seleksi. Ya, tidak itu berdasarkan SK pengecualian individual. Nah, kita sudah ada 4 yang kita dengarkan. Saya belum menangkap sesuatu yang istimewa dari ini, yaitu berbeda dengan tempat yang lain. Ya kan? Jadi tolong ceritakan visi Anda dalam sebagai pimpinan lembaga dalam membawa Bawaslu NTB itu menjadi sesuatu yang unik, yang spesial, dalam konteks tentang pemerintahan. Jangan bicara yang normatif. Yang normatif saya sudah baca. Satu. Kedua, saya mau tanya, bagaimana dengan status dokumen pengadaan barang dan jasa di Bawaslu NTB? Apakah itu dicurigai? Atau bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang sebagai lembaga yang bersifat vertikal, ya tentu kita di provinsi itu adalah pelaksana apa yang dikebijakan Bawaslu RI, termasuk tadi item-item apa yang dikecualikan dan dikecualikan. Ya, meskipun itu juga masih perdebatan panjang, kan kira-kira seperti itu Pak. Kalau dibandingkan dengan KPU ya bisa juga tidak, kan kira-kira seperti itu. Misalnya kita di Bawaslu sekarang ini itu di pengalaman kita di provinsi itu kita tidak mendapatkan saya katakan dalam konteks seleksi. Oh iya, dalam konteks koleksi. Jadi kalau dalam konteks seleksi itu Bawaslu itu sudah lebih dulu menyelenggarakan dengan sistem CAT dibandingkan dengan KPU. Tidak. Saya menangkap pembela. Anda yang harus membela lembaga Anda. Ya, tapi pembelaannya saya sudah paham. Jadi arahnya kemana saya sudah paham. Oke, lanjut kedua. Nah, yang kedua, untuk dokumen pengadaan barang yang jasa, ada di tahun 2022 sekarang ini, Pak ya, itu kan semua sudah menggunakan e-katalog. Ya, 2021 kemarin belum, 2020 belum. Jadi di 2022 ini, jadi semua pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Provinsi itu menggunakan e-katalog. Ya, meskipun kalau kita lihat pengadaan itu tidak banyak di Bawaslu. Pertanyaan saya juga status dokumen pengadaan barang dan jasanya, bukan proses pengadaan jasanya. Jadi barang-barang sudah selesai, dan Anda dapat gelaran. Tapi dokumennya itu statusnya apa? Informasi apa? Ya, karena kalau sudah dipublish kan biasanya terbuka Pak. Maksudnya setiap pengadaan itu karena sudah kalau sudah dipublish berarti sudah terbuka. Anda tidak mempublish berarti Anda terkenal itu ditutup. Karena ini kan setiap pengadaan barang dan jasa itu kan sudah terbuka, ya. Karena sudah menggunakan pertanyaan saya, prosesnya sudah selesai. Karena saya nggak banyak proses, kita tahu lah prosesnya dalam nanti. Pertanyaan kita adalah status dokumen pengadaan barang dan jasa. Itu apa statusnya? Terbuka, terbuka,
terbuka wajib berkalakan bersoal harus saya nggak tahu, maka kami tanya gitu, ya kan? Tadi Anda bilang kalau sudah dihubungkan berarti terbuka, kan gitu. Oke, kalau itu konsep yang Anda gunakan, maka saya cek dengan website saudara. Di website saudara tidak ada dokumen pengadaan barang dan jasa. Berarti akan mengatakan dokumen barang dan jasa itu tertutup. Oh ya, Begitu. ya, terima kasih Pak. Ini mungkin masukan ini karena mohon maaf terus terang terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu memang kan ada unit sendiri ya. Nah, tetapi yang Bukan ada unit sendiri. Iya. Di dalam perbaca lagi, Perbawaslu 1 tahun 2022, ya kan, berkaitan dengan informasi-informasi apa saja yang Iya. diberikan. Baca lagi, kemudian peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang hal yang harus dibuka ya. ya, terima kasih Pak. Ini perbaikan untuk kita di 2022. Terima kasih Pak. Paham Pak, tadi maksudnya ada informasi yang harus terbuka sewaktu-waktu, setiap waktu ada yang diperbolehkan, itu maksudnya arahnya ke sana kan Pak ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Aris dari Kemenpan RB Pak, baru kemudian ke Pak Sawal. Baik, terima kasih Bapak Moderator selaku pimpinan seleksi ini. Menarik sekali ya Pak, saya terkesan juga seperti disampaikan oleh Pak pimpinan tadi, dari keseluruhannya baru Bapak yang dalam menyampaikan itu cukup lugas dan cukup lengkap. Nah, saya ingin melakukan klarifikasi ini karena kebetulan Bapak menyinggung tentang poin-poin pelayanan publik dan hal-hal terkait dengan inovasi. Nah, pertama yang saya ingin tanyakan terkait dengan inovasi. Inovasi ini kalau saya lihat, Bapak ini fokus kepada ini, kepada namanya teknologi informasi ya. Kalau saya lihat ini karena di sini semua elektronik ya, elektronik PPID terintegrasi. Selain itu juga tampilan PPID-nya, PPID mobile. Nah, memang iya. Kalau untuk inovasi itu memang teman-teman dari sektor manapun kadang mereka fokus kepada teknologi informasinya. Ya kan, jadi dengan ada teknologi informasi itu kan memudahkan kita dalam memberikan pelayanan. Nah, namun demikian, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, adakah inovasi yang Bapak ciptakan selain yang terkait dengan inovasi ini, elektronik ini kan, kaitannya dengan digitalisasi ya, digitalisasi sekarang kan memang sekarang udah saatnya. Namun dengan pengalaman kami di kantor Menpan terlibat di dalam lomba inovasi, itu banyak yang mendapatkan penghargaan sampai dunia itu mereka menyampaikan teknologi informasi. Karena dalam informasi itu kita akan kalah dengan yang namanya BUMN, itu kalah kita. Karena teknologi informasi mereka jauh lebih canggih, jauh lebih lengkap. Nah, ini yang saya tanyakan kepada Bapak, adakah inovasi-inovasi di lingkungan Bapak itu yang tidak fokus kepada teknologi informasi dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan? Itu satu dulu ya Pak ya. Itu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya juga, karena di sini juga Bapak menyampaikan fasilitas disabilitas. Nah, fasilitas disabilitas itu saya belum mendapatkan penjelasan secara utuh dari Bapak. Fasilitas disabilitas yang disiapkan oleh teman-teman dari NTB ini apa saja? Ya kan? Mungkin tangga miring ataupun yang lain-lain. Ini saya belum secara lengkap mendapatkan informasi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perpustakaan dan arsip digitalisasi. Nah, ini saya apresiasi juga ya, karena saat ini memang di daerah-daerah sudah banyak. Misalnya Bapak datang ke PTSP ya, mall pelayanan publik, itu kadang-kadang di dalam mall pelayanan publik itu teman-teman dari PTSP ataupun sebelum capil itu sudah memiliki perpustakaan digitalisasi. Dengan cara apa? Dengan cara koordinasi dengan perpustakaan nasional. Mereka akan bantu. Nah, ini juga saya juga ingin tahu proses pemilikan digitalisasi perpustakaan itu bentuk seperti apa. Nah, selanjutnya penghargaan. Ini saya juga penghargaan dari Bawaslu Pusat dan KPI Pusat. KIP ya, iya KPI sama KIP ini mirip-mirip. Satu penyiaran, satu informasi. Nah, terkait dengan KIP ya,
KI ini apa saya juga ini apresiasi ya, karena mungkin karena teman-teman terkait dengan ini sudah bisa memanfaatkan itu. Nah, saya sebenarnya juga menginginkan agar penghargaan itu juga bisa diberikan oleh kementerian lain. Ya, kementerian lain, contoh seperti di tempat kami dari Menpan itu sering memberikan penghargaan terkait dengan yang namanya mall pelayanan publik, penghargaan terkait dengan yang namanya ZI, WBK, WBBM, itu adalah barometer pelayanan publik yang bagus. Nah, itu yang ingin saya inginkan tawarkan kepada Bapak. Jadi tidak hanya dua institusi ini saja ya, kalau bisa dari institusi lain. Nah, ini juga bicara masalah regulasi. Ini Bapak sampaikan juga Undang-Undang 14, ya Undang-Undang 14, terus juga Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, disinilah saya yang ingin tanyakan ya kepada Bapak. Bapak sudah menyampaikan regulasi tentang Undang-Undang 25 tahun 2009 ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 itu ada beberapa kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap unit penyelenggara pelayanan. Ya, artinya tidak hanya KPU, Bawaslu, KPK, KPA, itu sebenarnya lembaga ini sama. Karena dalam kategori lembaga non-struktural, ya, lembaga independen yang itu diberikan anggarannya oleh pemerintah. Itu bukan dia membiayai sendiri. Karena tidak bisa mereka itu, karena pernah pengalaman Dewan Pers, saya ingat dulu, Dewan Pers itu waktu dibentuk ingin mendapatkan anggaran dari masing-masing anggota, tapi ternyata mandat tengah jalan, akhirnya meminta kepada Menpan untuk bisa diberikan anggaran dari negara, akhirnya kami berikan. Nah, inilah artinya dalam memberikan pelayanan sebenarnya kita sudah dari pemerintah sudah cukup membantu ya, agar teman-teman lembaga independen itu bisa berjalan dengan bagus. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa saja yang ada di dalam Undang-Undang 25 itu sudah teman-teman lakukan? Karena begini, di dalam Undang-Undang 25 itu kewajibannya ya, yang pertama adalah harus punya standar pelayanan. Ya, standar pelayanan berbeda dengan SOP, SPM itu beda. Ini ya, standar pelayanan harus juga memiliki survei kepuasan masyarakat. Ya, untuk mengetahui bahwa mereka kita ini bekerja itu bermanfaat nggak untuk masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan dari masyarakat. Nah, kita lakukan survei. Nah, selain itu juga kita harus memiliki unit yang mengelola pengaduan. Ya, kalau misalnya unit mengelola pengaduan itu sudah terintegrasi dengan SP4N Lapor. Karena SP4N Lapor itu adalah pengaduan umum yang saat ini sedang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kami. Nah, ini beberapa poin-poin itu juga nanti tolong Bapak bisa jelaskan. Karena memang saya menarik ini. Yang begini saya ingin menggali karena memang betul Pak Ketua ya, kami sering melakukan evaluasi itu kepada lembaga, kementerian dan pemerintah daerah. Tapi kalau untuk lembaga independen itu masih belum optimal ya, belum semua. Contoh seperti kemarin yang mendapatkan penghargaan itu adalah KPU Jawa Timur. Nah, ini menarik karena tidak dari beberapa daerah hanya mereka. Kasihan sepertinya untuk jawab tinggal semakin dikit. Oke, mohon maaf. Terima kasih itu saja. Mohon maaf. Ya, terima kasih terkait dengan pertanyaan pertama inovasi ya. Memang selama kegiatan ini mungkin kadang-kadang kita susah mendefinisikan apakah itu masuk kategori inovasi atau tidak gitu ya. Misalnya dalam kegiatan sosialisasi yang kita lakukan itu kita pernah melakukan kayak penyelenggaraan kegiatan menggunakan wayang kulit gitu. Kan di situ ada wayang kulit ya. Nah, jadi si Dalang itu bercerita tentang tahapan kegiatan pengawasan pemilu dan apa saja yang menjadi persoalan-persoalan di lapangan. Nah, itu memang kegiatan-kegiatan seperti itu sering kita lakukan. Tetapi mungkin tentu ini yang kedua, misalnya sekarang ini teman-teman di tim PPID ya, itu secara rutin mempublikasi di Instagramnya, ya, misalnya buat pantun pengawasan dan seterusnya dan mensosialisasikan itu dalam bentuk video kira-kira seperti itu. Nah, semata-mata tugas kita ini kan untuk menarik semakin banyak orang yang memfollow akun kita, kan kira-kira seperti itu. Ya. Yang kedua terkait dengan fasilitas disabilitas. Ya, fasilitas disabilitas ini mungkin juga pengetahuan kami masih sangat terbatas. Jadi prinsipnya begitu
ada masyarakat yang masuk kategori disabilitas mau datang ke kita, misalnya mohon maaf yang menggunakan kursi roda, itu sudah mereka bisa masuk ke ruangan gitu. Karena memang fasilitasnya itu rata ke situ. Nah, dan itu mungkin nanti akan kita akan kita perbaiki lagi. Kira-kira apakah ada standar-standar khusus dalam layanan atau akses disabilitas yang harus kita lengkapi. Tetapi secara topografi segala macam itu sangat memungkinkan untuk menggunakan kursi roda. Nah, arsip digital itu ya saya kira mungkin standar ya. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu sekarang itu disimpan dalam bentuk file ya. Saya teknisnya mungkin kalau misalnya butuh lebih rinci nanti staf bagian IT saya yang menceritakan. Tetapi secara prinsip kita sudah melakukan pengelolaan dokumen-dokumen itu secara digital. Jadi tadi tujuannya satu untuk memudahkan kita mendapatkan atau mencari informasi. Yang kedua itu kan untuk mengantisipasi kalau dokumen fisik hilang atau mengalami kerusakan, kita sudah punya backup datanya. Nah, yang keempat itu saya potong sedikit. Berarti ini maksudnya dokumentasi digital ini yang tadi perpustakaan digital ini untuk internal Pak ya, bukan untuk publik Pak ya? Kalau yang perpustakaan digital itu sudah diupload di web Pak. Oh, bisa diakses publik. Ya, sudah diakses publik, itu bisa di web kita, ada namanya fondasi, di diklik sudah muncul laporan-laporan kerja yang kita lakukan. Nah, terkait dengan penghargaan dan apa tadi itu yang harus standar pelayanan, ya survei kepuasan masyarakat memang secara internal kita belum pernah melakukan Pak. Tapi ini mungkin menjadi tantangan kami di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2023 ini untuk melakukan itu, karena dari segi budgeting juga kami naikkan Pak, yang tadi 50 juta sekarang sudah di atas 75 juta. Ya, mungkin kita akan melakukan survei secara kecil-kecilan gitu ya, untuk mendapatkan respon dari masyarakat. Nah, terima kasih Pak masukannya. Mungkin ada beberapa hal yang harus kami pelajari lagi ya terkait dengan standar pelayanan publik apa saja yang harus kita miliki. Tapi secara prinsip kami punya komitmen yang kuat untuk itu dan menularkan semangat ini ke Kabupaten Bawaslu, Kabupaten Kota ya, sehingga kami di tahun 2002 kemarin sudah mengeluarkan surat instruksi terkait dengan itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Pak. Berarti mungkin sebelum saya tutup Pak ya, karena tadi penjelasan sudah lengkap sekali, komprehensif memang, dan beberapa masukan mungkin tadi ada dari tim penilai. Pak Saul apa sedikit ya? Boleh, silakan. Baik Pak Ketua, saya melihat data dari PPID Bawaslu ini permohonan informasi tahun 2022 itu cuma 2 orang. Iya. Padahal tadi saya lihat programnya banyak sekali gitu loh, sosialisasi, podcast segala macam, ya kan begitu loh. Tapi tidak berimpact ke ininya, ya kan? Tidak berimpact adanya peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat untuk ya mengupdate. Kita ini kan begini, bahwa uji kepatutan anugerah ini adalah untuk mengukur sejauh mana inovasi, kemudian strategi, program dan manfaat terhadap layanan informasi. Ya, penekanannya adalah layanan informasi publik yang bagaimana Bawaslu menyediakan informasi, kemudian bagaimana Bawaslu melayani informasi itu. Nah, tadi inovasinya sudah macam-macam, tapi impact-nya, respon masyarakatnya, partisipasi publiknya kepada Bawaslu, kalau saya lihat datanya cuma 2, ya kan? Ya cuma 2. Itu pun hanya bulan Juli dan Agustus. Itu ada apa? Di mana titik lemahnya? Silakan. Terima kasih Pak. Sebenarnya kalau kita di penyelenggara pemilu itu, laporan itu nanti akan meningkat pada saat tahapan kampanye dan pencalonan. Ya. Nah, kenapa misalnya di bulan Juli itu ada laporan yang masuk ke kita? Itu karena di bulan itu sedang ada seleksi Panwas Ekro. Nah, jadi nanti jadi kalau bukan laporan permohonan permohonan ada masyarakat yang meminta informasi, begitu kan? Atau ada nggak data-data lain kira-kira selain daripada grafik data ini? Bisa dibantu operator. Bisa. Oke. Jadi terima kasih Pak. Jadi permohonan informasi itu kalau menurut staf saya kemarin itu ada 2 atau 3 itu yang memang salah satunya terkait dengan rekrutmen kami Pak. Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasi karena kebetulan semalam sudah diskusi itu. Nah, nanti permohonan informasi itu biasanya akan meningkat ya setelah DPT misalnya ditetapkan. Kemudian tahapan kampanye sedang berlangsung. Kemudian pencalonan berlangsung. Itu akan meningkat di situ nanti.
Tetapi secara umum sebenarnya, kenapa misalnya di Bawaslu provinsi itu laporannya, karena kan masyarakat itu sebenarnya lebih dekat dengan kabupaten kota. Jadi laporan itu lebih banyak dilakukan secara manual, itu kabupaten kota. Jadi sehingga boleh dicek misalnya nanti kalau ada penanganan pelanggaran di kabupaten kota dengan provinsi itu, kalau dari segi kuantitas itu pasti lebih besar jumlahnya di kabupaten kota. Karena masyarakat lebih gampang mengakses di kabupaten kota. Jadi semua laporan itu seperti saya contohkan tadi, ketika ada masyarakat yang namanya dicatut ya sebagai pendukung atau anggota partai politik atau pendukung bakal calon DPD, maka pintu pertama yang mereka gedor itu adalah Bawaslu Kabupaten Kota. Nah sehingga sejak awal kami sampaikan tadi di 2023 ini kami berharap Bawaslu Kabupaten Kota itu lebih meningkatkan karena sekali lagi mereka adalah instrumen terdepan kita untuk menerima laporan. Provinsi ini kan jauh Pak di ibu kota provinsi. Ya, kalau misalnya sementara di NTB itu ada 2 pulau besar. Jadi kalau misalnya di Pulau Sumbawa itu pasti mereka akan lebih dulu menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Kecuali kalau misalnya Bawaslu Kabupaten Kota tidak menjawab, baru mereka sampaikan begitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terakhir dan timnya terima kasih banyak Pak atas paparan maupun pendalamannya. Terima kasih. Terus terang sekali lagi kalau boleh saya sebutkan sesi Bapak ini jauh lebih baik dari yang sesi sebelumnya Pak. Mudah-mudahan akan tetap pada posisi ini. Saya tutup sesi kita. Terima kasih banyak Pak Teratif dan timnya, juga kepada anggota penilai dan penonton panitia. Selanjutnya foto bersama Mbak. Iya, betul Pak. Kita foto bersama dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dipersilakan